Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi dengan saya Dio Dananjaya. Saat ini saya berkesempatan untuk mencoba langsung Toyota CHR Hybrid. Mobil ini sebetulnya bukan mobil yang paling baru, tapi ini meluncur sekitar April 2019. Kali ini kita baru berkesempatan untuk mencoba langsung bagaimana rasa dari Toyota CHR Hybrid. Nah, sahabat Kompas.com, bicara soal eksterior dari Toyota CHR Hybrid, mobil ini sebetulnya adalah generasi pertama dari CHR. Jadi setelah meluncur sekitar tahun 2017 secara global, 2019 dia masuk ke sini. Di Indonesia sebenarnya pesaing yang sekelas tuh Honda HR-V gitu ya, Chevrolet Track, Hyundai Kona gitu. Tapi mengingat harganya yang mencapai 400 jutaan, sepertinya ini lebih cocok untuk level atasnya mungkin ya. Bisa Eclipse Cross yang harganya 480 jutaan, atau mungkin Honda CR-V, tapi Honda CR-V 7-seater. Jadi mungkin ini agak bingung untuk positioningnya. Dia di antara low SUV 1500 cc atau medium SUV 2000 cc gitu. Secara tampilan memang kalau dibandingkan HR-V dan sekelasnya, ini memang paling sporty terlihat. Paling keren, desain atapnya yang rendah. Kemudian ini yang saya tes adalah versi dual tone. Jadi bagian atas berwarna hitam, bawahnya ini kebetulan warna merah marun. Kemudian karena ini merupakan SUV, jadi ada sedikit fender hitam untuk menandakan ciri khas SUV-nya. Sementara di sampingnya juga ada, meskipun kalau kita lihat ini fungsinya mungkin nggak begitu penting ya, tapi terlihat proporsional dan keren sih. Lalu kalau kita melihat fascia depan, lampu mungkin sekilas mirip dengan Corolla Altis tipe terbaru. Ini udah menggunakan lampu proyektor dengan LED. Kemudian ada lampu sen LED juga dengan tipe sekuensial. Kemudian ciri khas mobil hybrid Toyota, di emblemnya terdapat ada warna gradasi biru. Selebihnya Toyota CHR Hybrid memang terlihat lebih sporty, lebih keren sesuai dengan singkatan namanya, Compact High Rider. Kita lanjut ke bagian samping. Paling mencolok ini bagian pilar C. Pilar C-nya terlihat sangat rendah, jadi memang terkesan seperti sebuah coupe. Apalagi handle pintu belakang juga di atas. Jadi tidak seperti mobil kebanyakan, agak tersembunyi, terkesan hanya mobil dua pintu. Nah, sahabat Kompas.com, masih di bagian samping, kita mau bicara soal peleknya nih. Pelek Toyota CHR Hybrid menggunakan tipe dual tone. Peleknya sendiri berukuran 17 inci dengan ban berprofil 215/60R17. Bannya menggunakan Dunlop NA-Safe. Sementara itu kita beranjak bagian belakang. Nah, ini sebenarnya bagian yang paling saya suka. Sama seperti sampingnya, dia memang menyiratkan kesan sebuah coupe. Dari pilar C udah kelihatan rendah, kemudian belakang makin rendah lagi. Sangat sporty. Di bagian belakang sini ada lampu fog lamp seperti Formula 1 ya, di tengah-tengah satu doang. Kanan kiri ada mata kucing. Coba kita lihat bagasinya. Nah, seperti ini bagasi Toyota CHR. Bagasinya mungkin tidak terlalu besar. Kalau koper ukuran besar nih cuma 2. Mungkin salah satu penyebabnya karena bagian atap yang rendah nih dari pilar C ke belakang. Jadi mungkin ya itu dia bikin kapasitas bagasinya berkurang. Di bawah ada ruang penyimpanan. Nah, ada ban serep. Ban serepnya tipe Safe Spacer Tire ya. Lebih kecil ukurannya. Ada dongkrak-dongkrak. Jok baris kedua bisa dilipat rata, coba kita coba ya. Seperti ini bagasi Toyota CHR Hybrid kalau bangku baris kedua dilipat rata. Ini cukup luas, ini kalau bawa benda yang panjang. Mungkin PR-nya cuma kalau lagi ngangkat dari sini ini agak tinggi posisinya. Tapi saat ditaruh ini udah mudah, tinggal didorong aja. Nah, sahabat Kompas.com, bicara soal mesin, Toyota CHR Hybrid menggunakan
Mesin bensin 1800 cc, bertenaga 100 PS dan torsi 142 Nm. Mesin ini dikombinasikan dengan motor listrik bertenaga sekitar 36 PS. Angkanya memang lebih kecil daripada Toyota CHR Hybrid versi biasa 1800 cc dengan mesin bakar internal. Untuk tipe yang biasa tenaganya sekitar 141 PS dan torsinya kurang lebih 28 Nm, lebih kecil daripada yang tipe hybrid. Untuk mobil seharga 400 jutaan lebih, mesinnya terbilang biasa aja ya. Soalnya nggak terkesan rapi gitu. Coba nih kalau kita pakai ada cover gitu ya. Ada cover jadinya mungkin agak terlihat rapi gitu, lebih minimalis. Kalau ini terkesan ya udah gitu aja apa adanya. Nah, sahabat kompas.com, sekarang saya mau membicarakan soal baris kedua Toyota CHR Hybrid. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan bangku baris kedua. Di sini secara posisi duduk ini memang agak tegap tapi cukup nyaman. Bangku masih terbilang cukup empuk. Sayang di sini nggak ada armrest. Tapi untuk bangku yang duduk di bagian tengah sudah ada headrestnya. Posisi duduknya masih terbilang cukup nyaman untuk saya yang tingginya 165 cm. Kaki masih bisa ditaruh di kolong. Sementara ruang kakinya ini masih terbilang cukup lega dengan posisi berkendara saya tadi. Ini masih ada sekitar 8 jari sampai 9 jari. Terbilang cukup lega. Sayangnya di belakang nggak ada apa-apa. Di bagian tengah nih nggak ada sirkulasi AC ataupun colokan USB atau untuk charger, soket charger itu. Sebelah kanan nih cuma ada cup holder atau bottle holder nih. Lalu di bagian sini nggak ada material empuk. Ini keras semua. Di bawahnya ada speaker. Udah itu doang, bahkan nggak ada handle di atas. Tapi yang jadi kekurangan Toyota CHR Hybrid adalah ini, kaca yang kecil, sempit gitu. Jadi kalau bagi beberapa orang mungkin ya ini mungkin terkesan sempit, mungkin jadi lebih fobia ya, seperti itu ya, takut mungkin. Selebihnya kalau kita duduk di sini terbilang nyaman. Apalagi ini tunneling tengah, ini rendah nih karena penggerak depan, jadi nggak ada yang mungkin hanya knalpot di kolong sini. Terbilang cukup rendah. Duduk di tengah pun, duduk tengah masih terbilang nyaman. Kakinya tapi ya harus kompromi lah dengan kanan kiri ditaruh gini. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Nah, sahabat kompas.com, sekarang saya sudah berada di balik kemudi Toyota CHR Hybrid. Secara tampilan, desain dari Toyota CHR Hybrid sangat driver oriented. Terlihat dari bentuk dashboard yang mengarah ke pengemudi. Kesana jadi sangat sporty gitu, apalagi dia juga terbilang modern. Kalau kita lihat panel di dashboard nih terbuat dari bahan piano black tapi dengan ada glitter-glitter gitu. Seperti mengkilat kalau kena cahaya. Sementara bahan dashboard ini bagian atas soft touch ya, panel-panel empuk. Bagian sininya juga nih empuk masih. Bagian sini udah plastik. Sebelah kanan kiri ini juga material empuk. Di bagian armrestnya juga sini kulit. Tapi yang ininya di dinding panel-panelnya ini plastik masih. Di interiornya sayang di CHR Hybrid nggak ada panoramic roof. Padahal kalau misalnya ada nih enak nih, membuat kabin terkesan lebih lapang. Soalnya kan dia atapnya terkesan sangat rendah. Jadi agak sempit gitu. Tapi secara umum desain dari interiornya ini terlihat lebih modern dan sporty. Tuas transmisi di sini otomatis, tapi bagian ininya membulat gitu ya, sangat sporty, ada aluminiumnya. Kemudian rem parkir sudah elektrik, jadi udah nggak diangkat-angkat gini lagi. Di sini ada konsol box cukup dalam, bisa memuat berapa nih, dua botol minum. Di sini ada cup holder lagi, ada cup holder. Total di depan cup holder ada 1, 2, 3, 4. Ditambah ruang penyimpanan di sini. Cukup praktis untuk dipakai perjalanan jauh ya. Kesan sporty bertambah dari jok. Joknya bukan jok yang untuk balap, tapi ini jok semi bucket. Kanan kirinya bisa menyupport bagian pinggang lebih baik, apalagi di sini ada tombol untuk lumbar support. Yang kalau kita tekan, dia bisa mengatur bagian pinggang belakang untuk lebih menekan gitu, atau bisa juga agak mundur. Posisi berkendaranya terbilang baik karena disupport oleh manual.
Pengaturan manual bukan otomatis. Recliningnya juga manual. Di setir sudah teleskopik dan tilt steering. Bicara soal fitur-fitur yang ada di Toyota CHR Hybrid, kita mulai dari head unitnya. Head unitnya terbilang biasa aja karena dia cuma layar head unit yang tidak terkoneksi langsung dengan sistem pengendaraan. Di sini cuma audio, radio, aux, sambungan dengan telepon genggam, USB, iPod, telepon dan sebagainya. Sementara kalau kita ke layar MID di bagian tengah, ini yang bisa mengatur berbagai sistem di mobil. Memang nggak banyak, terutama itu ada mode berkendara yang bisa diatur dari MID di layar tengah menggunakan tombol di setir ya. Di setir yang bagian kanan ini khusus untuk mengatur MID, sementara yang tombol-tombol bagian kiri untuk mengatur layar head unit. Beranjak bagian bawahnya, AC sudah digital semua. AC-nya digital tapi pengaturan tombolnya ini tombol beneran. Ini enak sih. Ini mungkin berbeda nih dengan kebanyakan mobil sekarang udah touchscreen, kurang enak ya, kurang berasa. Ini enak, bisa dipencet-pencet. Untuk ngatur AC dinaik turunkan seperti ini. Pengaturan AC-nya lengkap, ada arah semburan juga, ada heater juga, ada mode auto. Oke, mungkin itu tadi layar soal fitur. Tapi kalau kita bicara ke bagian atas, di sini ada kaca vanity mirror yang tanpa lampu ya. Jadi untuk mobil harga 400 jutaan lampunya cuma ada di bagian tengah aja. Ya, sahabat kompas.com, sekarang kita mau bicara soal impresi berkendara Toyota CHR Hybrid. Secara pengendalian Toyota CHR Hybrid, posisi berkendaranya sudah cukup baik karena dia punya pengaturan teleskopik, juga tilt steering. Posisi duduk juga udah sangat suportif ini. Jok-joknya nih ala-ala model semi bucket, jadi bagian perut sini, pinggang bagian samping ini udah disangga dengan baik. Terus di sebelah kiri bawah nih kalau kita cari nih ada tombol buat mana ya? Buat lumbar support. Jadi dia nih ada tombolnya. Jadi dia bisa diatur mau seberapa erat gitu ya di peluknya nih, bisa diatur mau agak longgar apa agak rapet. Sama di bagian pinggang belakang nih. Dia terasa tuh kalau kita pencet maju atau agak mundur gitu. Tuh. Secara pengendalian udah oke, apalagi kalau kita lihat dashboardnya nih, ini mengarah ke pengemudi. Jadi sangat driver oriented. Kalau kita ingat merek BMW, mirip-mirip kayak gini. Tampilan dashboard yang mengarah ke pengemudi semua. Lalu soal impresi mesin 1800-nya, karena ini mesin hybrid, Toyota CHR Hybrid memiliki tenaga sekitar 100 PS dan torsinya 142 Nm. Tenaganya memang lebih kecil daripada tipe yang gasolin, yang mesin bahan bakar internal itu, mesin bakar internal. Tapi penyaluran tenaganya terbilang cukup responsif ya, meskipun ini tipe hybrid. Mungkin karena memang didukung motor listrik dan baterai yang cukup instan gitu ya. Kalau mesin listrik kan penyaluran tenaganya sangat instan, apalagi CHR Hybrid juga memiliki mode berkendara. Sayangnya mode berkendaranya tuh nggak ada di tombol pengaturannya, entah itu di bagian dashboard atau di setir gitu ya. Pengaturan mode berkendaranya ada di dalam MID, jadi kita harus masuk dulu, harus masuk nih, harus kita cari nih. Kalau dalam tampilan normal nih, ini kita cari, kita keluar, kita geser ke kanan, cari drive mode. Nah, ketemu drive mode, kita pencet masuk ke dalam, terus langsung pilih. Nah, ada 3, ada sport, ada normal, ada eco. Di mode eco, penyaluran tenaganya terbilang biasa aja, karena kan emang untuk mengutamakan efisiensi bahan bakar. Jadi kalau kita injak kick down gitu, dia nggak langsung narik akselerasinya. Sementara kalau kita coba di normal, ada perbedaan sedikit, tapi memang masih dalam kategori yang biasa aja. Sementara kalau kita taruh di sport mode, ini beda banget. Gas cuman dicoel dikit aja, langsung akselerasinya tuh terasa banget responsif. Sementara kalau di bobot setir ya, ini kalau saya rasain sih nggak beda jauh. Rasanya nggak beda jauh, masih sama aja di setirnya. Karena ini mobil hybrid, jadi jangan kaget kalau lagi di dalam itu nggak ada suara mesin sama sekali.
Mesin hanya berputar saat baterai atau motor listrik membutuhkan tenaga lebih gitu. Jadi sepanjang perjalanan yang kita dengar tuh mayoritas cuman suara road noise saja, road noise dari ban. Itu kedengeran masuk ke dalam. Kayak sekarang nih lingkungannya kan agak sepi nih, nggak ada motor, nggak ada mobil. Itu road noise-nya kedengeran nih dari bawah. Terus kalau kita bicara soal transmisinya, Toyota CHR Hybrid menggunakan transmisi otomatis CVT. Kebanyakan otomatis CVT itu mungkin orang-orang agak lemot atau kurang responsif, kurang bertenaga. Tapi yang saya rasakan nih di transmisinya CHR Hybrid ternyata tidak sebegitu lemotnya. Transmisinya memang cuman ada mode D aja ya. Jadi nggak ada mode kayak L, gigi yang paling rendah atau D1 gitu. Jadi cuma D aja gitu. Dari atas ada P, R, N, D, udah. Terus bawahnya ada B. Nah, B ini adalah mode dimana saat kita melakukan deselerasi itu generatornya akan ikut berputar. Jadi rasanya itu saat deselerasi terasa kayak agak ngerem-ngerem gitu. Kalau di mobil manual engine brake-nya lebih terasa gitu. Nah, itu efeknya adalah baterai bakal terus mengisi daya gitu. Biasanya kalau kita pakai di daerah pegunungan, jalan menurun, itu efektif banget. Selain kita bisa menghemat rem, tapi baterainya juga bisa sambil terisi. Penyaluran tenaganya CVT-nya nih terasa lebih responsif ya dibandingkan CVT kebanyakan gitu. Jadi ini nilai plus sih buat Toyota CHR Hybrid. Selanjutnya kalau kita bicara soal pengendalian gitu, untuk mobil ukuran ini 4 meteran, panjangnya sekitar 4 meter lebih sedikit. CHR Hybrid ini kan terbilang kompak ya, jadi agak cocok kalau misalnya dipakai di jalan perkotaan. Memang mobilnya kecil, ringkas, kompak. Untuk menyalip-nyalip tuh terasa gampang, apalagi kalau kita mau ke belakang nih, spion tengah nih, udah pas banget. Meskipun itu kaca belakang agak landai, tapi ternyata penglihatan saya sih enak-enak aja ke belakang. Dari tengah gampang, dari spion kanan kiri juga gampang. Terus kalau kita mau mundur, kan dia punya kamera mundur. Itu kamera mundur terbilang bagus, gambarnya jelas. Meskipun saat malam hari, ada noise-nya saat malam hari, tapi bagus, jelas dia. Kekurangannya paling saat mundur, kan ada garis pembantu tuh ya. Kalau kita mundur, di kamera mundurnya CHR ini garisnya nggak ngikutin setir. Jadi kalau setirnya belok, dia tetap lurus aja gitu. Tapi bagusnya kameranya patut diacungi jempol, jelas gambarnya. Selanjutnya kita mau ngomongin soal suspensinya bagaimana. Saat dipakai di jalan aspal, suspensinya terbilang stabil karena memang mungkin bawaannya dia dirancang agak stiff ya. Kalau dipakai sendirian mobil ini itu terasa guncangannya. Tapi memang guncangannya tuh bukan guncangan kayak level mobil Avanza, low MPV gitu ya. Beda memang, kerasnya tuh terasa mantep gitu di jalan. Kalau kita bawa jalan 100 lebih, 120, 130, itu terasa lebih stabil, lebih diem. Mobil nggak gerak-gerak gitu, nggak kayak mental-mental saat di jalan yang agak bergelombang. Tetap stabil meskipun jalan bumpy gitu ya. Enak, suspensinya tuh stabil saat kecepatan tinggi. Sementara kalau kita pakai di jalan yang agak kasar, di sedikit off-road gitu ya, jalan berbatu, berpasir gitu, tanah, suspensinya masih keras memang, tapi juga ternyata nggak keras-keras banget sebenarnya. Jadi masih dalam level moderat lah, tengah-tengah. Kalau kita samakan dengan mobil mewah Eropa mungkin nggak sampai segitu. Tapi kalau untuk mobil Jepang kebanyakan yang di level 300 jutaan mungkin kayak Kijang Innova atau tadi saya bilang Avanza, ini jauh lebih baik. Mungkin ini mirip-mirip sedan memang. Memang dia kan satu basis dengan Corolla Altis, jadi suspensi depan sudah double wishbone ya kan. Belakang juga independen, bukan cuman suspensi multilink biasa gitu. Jadi dari suspensi oke. Oh iya, sama satu lagi, kalau kita lewat jalan yang semi off-road, jalan berpasir, berbatu, ternyata ground clearance-nya tidak begitu tinggi ya. Jadi jangan kaget kalau kita masuk ke jalan tanah agak mentok, sedikit mentok, itu pasti nemuin tuh kayak gitu. Dek sedikit, dek gitu.
Karena memang mobilnya kan crossover dirancangnya ya, tidak sepenuhnya untuk medan off-road, medan berbatu. Jadi masih setengah-setengah on-road dan off-road. Tapi selebihnya pengendalian bandingan suspensi terbilang baik untuk CSR Hybrid. Nah, sahabat kompas.com, sekarang kita bicara soal konsumsi bahan bakar. Sebagai mobil hybrid, pasti CSR Hybrid ini punya konsumsi BBM yang irit. Dan ternyata memang benar, itu terbukti. Berdasarkan pengetesan saya sendiri dalam rute dalam kota, dalam jalan tol, kemacetan, jalan lancar, jalan perumahan, semuanya secara kombinasi saya dapat konsumsi sekitar 21,8 km per liter. Itu saya dapat setelah menempuh rute sekitar 300 km lebih. Angka ini terbilang sangat irit untuk mobil 1800 cc. Bahkan untuk mobil 1500 cc aja tuh irit banget. Biasanya mobil sekelas Avanza atau Innova mungkin borosnya bisa dapat 110, paling irit mungkin 115 itu udah bagus banget, 115, 113 udah bagus 1500 cc. Tapi di CSR Hybrid saya dapat 21, di atas 20 km per liter. Angka yang sangat irit. Terus karena ini mobil menggunakan baterai juga, jadi kalau kita melihat indikator bensinnya itu sebenarnya kita bingung karena dia nggak turun-turun. Indikator BBM-nya tuh dari kemarin saya perhatiin tuh dari full tank ke bawah turunnya lama banget. Meskipun catatan konsumsi BBM 21,8 ya. Tapi kalau kita secara real kita lihat indikator BBM-nya itu turunnya lama banget. Saya jadi ngerasa kayak bawa motor gitu ya. Ini kok irit banget mobil gitu. Tapi itu pengalaman saya dalam mengendarai mobil hybrid memang terasa lebih irit, tapi kalau konsumsi BBM-nya yang tercatat itu 21,8. Nah, sahabat kompas.com, itu tadi impresi saya dalam mengendarai Toyota CHR Hybrid. Bicara soal harga, CHR Hybrid terbilang agak tinggi dibandingkan model-model sekelasnya. Toyota CHR Hybrid dibanderol mulai 544 juta sampai 545 juta untuk tipe yang dual tone ini, 2 warna. Sementara untuk yang CHR tipe biasa itu dijual dari 509 jutaan sampai 510 jutaan. Artinya varian termahal CHR yang biasa itu hanya berselisih sekitar 30 jutaan, 34 jutaan dengan yang model hybrid ini. Jadi pilihan sebenarnya kembali ke tangan Anda. Tapi kalau menurut saya, CHR Hybrid cocok bagi mereka yang sudah sangat fanatik dengan merek Toyota, kemudian ingin merasakan teknologi-teknologi baru, teknologi mesin hybrid, apalagi ini merupakan hybrid termurah yang dijual di Indonesia. Harganya mulai 440 jutaan, sementara untuk yang tipe Corolla Altis Hybrid, satu tingkat di atasnya dijual sekitar 480 jutaan. Ngomongin harga udah, ngomongin impresi berkendara udah. Buat yang penasaran, berapa sih pajak dari Toyota CHR Hybrid? Sebentar, saya cek dulu di STNK-nya. Kebetulan nih ada nih. Karena ini mobil punya perusahaan gitu ya, bukan untuk punya pribadi. Nih, sebentar saya cek di sini, PKB-nya terlihat senilai 9 juta, 9.009.000. Artinya untuk model hybrid saat ini memang masih terbilang cukup mahal, karena kan memang sekarang aturannya belum berubah. Mobil hybrid dihitung dengan 2 mesin bensin dengan mesin motor listrik. Nah, itu tadi ulasan singkat saya mengenai impresi berkendara dari Toyota CHR Hybrid. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi.